Dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17 berbunyi, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu." Dan dalam Injil Yohanes 15 ayat 13 berbunyi, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita hidup di zaman yang menawarkan segalanya. Dunia tampak menggoda, uang, kekuasaan, popularitas, kenikmatan sesaat. Media sosial menampilkan kehidupan sempurna, padahal banyak di antaranya kosong secara rohani. Namun di balik semua itu, ada satu suara lembut yang terus memanggil, kasih Yesus. Kasih yang tidak bisa ditiru oleh dunia. Kasih yang tidak datang dengan syarat dan janji palsu. Izinkan saya bercerita tentang seorang pemuda. Ia lahir dari keluarga Kristen, aktif di gereja, pelayanan, bahkan hafal banyak ayat. Tapi ketika ia merantau ke kota besar, dunia menawarkan hal yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kebebasan, pesta, relasi yang glamor, dan kesuksesan. Awalnya, ia hanya coba-coba. Lalu lama-lama, ia mulai jarang ke gereja, lalu berhenti berdoa. Ia merasa damai bukan karena Tuhan, tetapi karena kenyamanan dunia. Sampai suatu hari, ia mengalami kejatuhan besar, ditipu rekan bisnis, dikhianati pasangan, dan jatuh dalam utang besar. Ia bangkrut secara finansial dan batin. Dan di titik terendah itu, ia melihat sebuah salib kecil yang dulu ia bawa saat SMK. Tiba-tiba, ia terduduk menangis dan hanya berkata satu kalimat, "Yesus, masihkah Engkau mau menerimaku?" Saudara, apa jawaban Yesus? Yesus tidak menegur, tidak menghukum, tidak mencibir. Yesus menjawab dengan pelukan kasih. Yesus berkata, "Aku tidak pernah pergi. Aku ada di sini, bahkan waktu engkau lari dariku." Saudara, dunia menawarkan kenikmatan sesaat, tetapi Yesus menawarkan keselamatan kekal. Dunia akan mencintai kita selama kita berguna, tetapi Yesus mencintai kita waktu kita rusak dan hancur sekalipun. Inilah plot twist rohani. Kasih Yesus tidak berdasarkan kelayakanmu, tetapi pengorbanannya di kayu salib. Saudara, jika hari ini engkau sedang jauh dari Tuhan, larut dalam godaan dunia, ingatlah, Yesus tidak sedang menunggu engkau sempurna. Dia menunggu engkau pulang. Seperti Bapa dalam perumpamaan anak yang hilang, Tuhan Yesus berdiri di ujung jalan menunggu. Dan ketika engkau datang, Ia akan berlari dan memelukmu. Dunia akan berkata, "Buktikan kamu layak dicintai." Tapi Yesus berkata, "Aku mencintaimu dulu, bahkan sebelum kamu tahu siapa aku." Amin.